Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Syifa Kholnisa dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan apa sih daur karbon dan oksigen. Jadi langsung aja kita ke slide sebelah. Siklus karbon dan oksigen merupakan siklus geokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama, meskipun hingga kini belum diketahui. Lalu, dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati, organik seperti karbon tanah atau soil carbon. Lalu ada juga lautan, termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen, termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan kimia yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun demikian, laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Lalu, pada slide ini, kita dapat melihat adanya siklus dari karbon dan oksigen. Jadi langsung aja kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar karbon dioksida ke atmosfer. Lalu yang kedua ada karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan akar. Lalu yang ketiga, ada hewan. Hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada jasad hewan. Jasad hewan yang sudah mati atau urin fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivore sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Bahan anorganik akan kembali lagi ke dalam karbon organik yang sudah terurai dari jasad mati kemudian tertimbun secara terus-menerus hingga membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi dalam aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya saat ini, beberapa aktivitas tersebut masih menggunakan bahan fosil sebagai salah satu bahan bakar utamanya, yang akan kembali lagi menghasilkan karbon. Yang kelima, diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Dalam ekosistem akuatik, karbon dioksida dapat disimpan dalam batuan dan sedimen. Diperlukan waktu lama sebelum karbon dioksida ini dilepaskan melalui pelapukan batuan atau proses geologis yang membawa sedimen ke permukaan air. Karbon dioksida yang disimpan dalam air akan hadir baik sebagai ion karbonat atau bikarbonat. Ion-ion ini adalah bagian penting dari buffer alami yang mencegah air menjadi terlalu asam atau terlalu basa. Ketika matahari menghangatkan karbonat air dan ion bikarbonat, maka akan dikembalikan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Lalu yang keenam, ada ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan untuk mendapatkan hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat di karbon dioksida dilepaskan serta bagaimana bahan bakar fosil ini terbentuk.
Siklus karbon juga bisa terjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalani respirasi, kemudian akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon menjadi ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Karena gambut ini semakin terkubur di bawah tanah, suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. Dan yang terakhir ada batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Beberapa karbon tersebut kembali mengalami siklus karbon yang mana akan dimanfaatkan alam sehingga siklus ini akan terjadi lagi berulang-ulang. Sebagian karbon yang berada di atmosfer menjadi penyebab pemanasan global dan sebagian lain menjadi penyebab polusi udara, sekaligus polusi air yang mana hujan asam disebabkan karena banyaknya karbon dioksida di udara yang dapat larut dengan hujan. Sumber karbon dioksida di atmosfer itu berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.